Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Yukinya itu spesial ya. Kalau biasanya itu ada materi dari panitia dan yang lainnya. Nah, sekarang panitia Yuki akan ditanyakan oleh pertanyaan yang ada di dalam kertas ini. Nah, Jadi di sini deg-degan. tidak ada Kak Hani. Assalamualaikum Kak Hani. Ada Kak Vera. Assalamualaikum Kak Vera. Ada Kak Yuli. Assalamualaikum Kak Yuli. Ada Kak Silvi. Assalamualaikum Kak Silvi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam. Ada Kak Rahma. Assalamualaikum Kak Rahma. Ada Kak Dina. Assalamualaikum Kak Dina. Untuk nanti teknisnya, jadi teman-teman memilih satu kertas yang sudah dikasih nomor gini ya. Nanti di nomor ini siap-siap teman-teman itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas itu. Nah, yang lain boleh menanggapi, tapi untuk satu pertanyaan hanya boleh waktunya sekitar 8 menit ya. Sesinya biar waktunya itu nggak terlalu panjang. Oke, siap? Oke. Oke. Nah, pertama, siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Ini aku masih kasih ya. opsi. Pilih ya, bukan jawab ya, pilih. Iya, pilih siapa yang mau pilih duluan. Aku 1. Aku 4. Aku 4. Oke, pertama Fitri dulu ya. Fitri nomor 1 ya. Vera 5. Jangan dibuka dulu kali. Jangan dibuka dulu. Fitri 1. Aku 4. Dina 4. Tadi Vera 5 ya? Ya. Aku 6. Bulan kelahiran aku 6. Aku 7. Yang 7 Kak Silvi ya? Aku 2 berarti. Hani 2. Rahma 3. Aku udah belum 7. 7 tadi Kak Silvi ya? Aku 3 aja deh. Kak Rahma 3. Oke, yuk. Yang pertama duluan tadi Kak Fitri. Nah, silakan dibaca dan dijawab ya Kak Fitri. Apaan tuh? Gak kelihatan. Bahagia seperti apa yang kamu inginkan? Bagaimana kontribusimu? Bagaimana? Tadi gimana? Bagaimana seperti apa kebahagiamu bagi aku? Ya, bahagia yang kayak gimana yang mau Kak Fitri capai, terus kontribusi Kak Fitri itu gimana gitu, buat menggapai kebahagiaan itu. Oke. Ini nungguin aku nih sampai aku jawab. Iyalah, jawab dulu. Bahagia seperti apa yang diinginkan? Lalu bagaimana kontribusinya? Tadi aku jadi mikir ya. Aduh, astagfirullah, ini pertanyaannya. Udah kayak di Miss Indonesia. Bentar, aku siapin tisu dulu boleh nggak? Takutnya aku sedih. Siapin tisu dulu. Sambil ini dong, sambil buka yang kedua biar aku mikir juga. Dijawab dulu. Kelamaan takutnya aku mikirnya. Dikasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, Robi. Gampang kan ini pertanyaannya. Mikir banget ini bagaimana seperti apa yang kamu ingin, bahagia seperti apa yang kamu inginkan. Apa ya dibilang bahagia, apa yang aku inginkan? Bahagia. Sebenarnya dibilang bahagia yang aku inginkan itu yang pertama mungkin apa ya, setelah kalau misalkan kita membicarakan enggak gini ulang ya, enggak jadi deg-degan. Jadi gini, yang diinginkan ya bukan yang udah terjadi ya. Iya. Apa ya, mungkin ini kali ya, ketika
aku kan merasa sampai saat ini menjadi pemateri itu masih belum yang masih kayak banyak permintaan, masih banyak request gitu ya, dimana aku tuh belum siap segalanya gitu kalau misalnya dipilih tema ini gitu kan, banyak yang mikir gitu ya, karena memang aku masih belum meluas gitu ya wawasannya gitu kan. Mungkin kalau dari pertanyaan ini aku ingin gitu loh, aku ingin seperti contohnya kayak Kanisa, Teh Hani, Teh Seli yang dimana wawasannya sudah cukup, lebih dari cukup gitu kan, dan aku ingin seperti mereka gitu, ingin seperti mereka yang dimana tidak terlalu terbebani dalam tema gitu loh, dia bisa gitu, mungkin aku bahagia gitu ketika aku sudah menjadi pemateri yang sudah oke gitu kan, aku bahagia gitu. Dan mungkin di sisi lain, di balik kebahagiaan itu ya, di balik keinginan aku itu, memang lagi-lagi PR buat diri aku sendiri untuk menjadi lebih baik lagi, untuk di-upgrade lagi gitu kan. Itu sih yang aku inginkan itu untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Mungkin kalau misalkan di pertanyaan lagi, ditegaskan lagi bagaimana kontribusimu gitu kan. Ya, kalau untuk bagaimana kontribusimu, sampai saat ini kan masih berjalan ya, masih berjalan dalam hal proses gitu kan ya, yang dimana kalian juga tahu lah prosesnya aku seperti apa dari awal gitu kan ya, yang berawal dari MC yang gitu kan ya, yang akhirnya dipaksakan untuk naik level menjadi pemateri gitu kan. Kalian bisa lihatlah dari berawal pemateri dari aku gitu ya di dalam Yuki gitu seperti apa penyampaiannya. Aku sih sadar diri gitu, masih belum expert banget dalam menjelaskan, menyampaikan gitu. Tapi di sini kan kita diwajibkan gitu kan dalam berdakwah gitu, tidak menunggu dari expertnya gitu. Tapi itu akan menjadi hasil yang expert kalau kita terus diasah, terus berproses gitu kan ya, menjadi lebih baik lagi, sama halnya apa yang kamu inginkan seperti kayak Teh Hani gitu kan, Teh Seli, Kanisa, karena memang orang-orang tersebut gitu kan ya begitu meluangkan waktunya untuk banyak-banyak baca artikel gitu kan, baca buku gitu kan, dan memang tidak bisa dipungkiri buku-buku mereka keren banget gitu, banyak banget tertata rapi di rak-raknya, karena memang suka baca buku dan ternyata effortnya tuh keren gitu loh, maksudnya hasilnya tuh dapet gitu kan. Nah mungkin di sisi lain itu PR buat diri aku gitu kan, kalau ditanya apa keinginannya, yaitu aku mau seperti orang-orang mereka, seperti Bu Afif gitu ya, yang dimana semakin amanahnya semakin banyak gitu. Kenapa? Karena bisa diamanahi, bisa dipercaya dia tuh udah oke nih dalam menyampaikan, dalam berdakwah gitu kan. Nah, sama halnya seperti itu yang pertanyaannya tadi. Aku akan insya Allah aku bahagia banget ketika aku sudah mencapai keinginan yang seperti orang-orang mereka gitu kan. Kontribusinya mungkin aku harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak baca lagi, up to date lagi. Selama tadi kita rapat pun juga aku banyak yang gak nyambung karena memang aku kurang baca berita gitu kan ya. Mungkin aku juga sadar diri lah waktu aku habis untuk bekerja gitu kan, dunia aku sadar diri gitu kan, tapi di sisi lain banyak kewajiban yang harus kita laksanakan gitu kan, dan ternyata setelah dijalani astagfirullah banyak yang ditinggalkan. Itu sih mungkin. Sekian. Insyaallah. Ini kalau bahagianya itu bisa bermanfaat buat orang lain ya, Kak Fitri ya. Betul banget. Insyaallah. Berarti PR juga nih buat aku ya. PR buat kita semua. Oke, syukran Kak Fitri jawabannya. Man. Oke, sekarang beralih ke nomor selanjutnya. Nomor 2 tadi Teh Hani ya? Iya, Kak. Siap? Iya, lanjut. Siap. Aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nih pertanyaannya silakan kebacakan ya. Kamu, aku baca sendiri. Kamu Iya. cantik gak? Cinta nggak sama diri sendiri? Nah, Ini mau jawaban jujur apa bohong nih? ini jujur lah. Hmm.
Waktunya tadi berapa? 8 menit ya? Seriusan 8 menit? 8 menit buat menjawab. Kamu cantik gak? Terus cinta nggak sama sendiri? Mungkin ini aku balik aja dulu kali ya sama alinea yang kedua. Cinta nggak sama diri sendiri? Setiap orang pasti cinta ya sama diri sendiri kebanyakan. Bukan kebanyakan, malah emang kurang lebih ya pasti mencintai diri sendiri ya. Buktinya pasti mereka tetap mau makan, memenuhi kebutuhan yang lain, well, tapi yang dimaksud dengan cinta diri sendiri itu ya apa kayak gitu. Bukan berarti kita menyakiti orang lain terus tiba-tiba kita cinta diri kita sendiri kan gitu. Jadi nggak melulu cinta diri sendiri itu ya berhubungannya sama yang kita mulu, tapi meniadakan masalah orang lain. Kalau menurutku kayak gitu sih. Terus mengenai kamu cantik nggak? Sebenarnya agak memalukan ya gitu, maksudnya kalau aku ngomong kayak gini di circle keluarga gitu, mungkin dengan bangganya aku bilang, ya iyalah kan cantik gitu loh. Tapi kalau untuk di umum mungkin, jujur kalau aku itu tipe orang yang malah justru mendapat pujian itu aku ngerasa itu bukan puji gitu. Itu malah aku ngerasa itu mungkin cuma apa-apa gitu ya, karena ya gitu, aku rasa apresiasi, ini menurut aku aja ya, karena apresiasi itu kadang belum tentu hal yang mungkin orang mikir itu pasti dibahagiakan gitu, belum tentu gitu. Kadang pujian orang itu malah bisa jadi sebuah fitnah buat kita, atau bahkan emang ya yang sudah aku bilang ujian kayak gitu. Jadi untuk mau bilang merasa aku cantik, merasa sih gitu, tapi tentu pasti ada yang lebih cantik lagi dari aku kayak gitu. Ya mungkin mengakui diri aku cantik apa enggak itu ya mungkin bukti dari cinta diri sama diri sendiri gitu. Ya mungkin salah satunya itu. Soalnya kan cinta diri sendiri itu kan banyak. Intinya cantik nggak pakai tapi. Cantik mah relatif ya gitu. Kalau menurut dia aku sendiri cantik lah kayak gitu. Oke, berarti cantik. Gitu aja. Biar kita tuh pede. Deg-degan ya. Karena kalau yang gantung tuh Tapi ini Ikhwan. benar-benar menohok ya. Iya, iya. Entar kalau tadi cinta ya sama diri sendiri. Nah, gimana tuh buat kita mencintai diri kita sendiri? Kalau Kak Hani sendiri gimana? Kalau aku buat mencintai diri sendiri, kalau sejauh aku ya, jauh tiap orang kan punya pengalaman hidup beda-beda, asik. Jauh aku sih mencintai diri sendiri, kadang kan kita mikir, kalau menurut aku cukup sih kasih pengertian buat diri sendiri gitu. Jadi mau hal kita lagi seneng maupun kita lagi sedih gitu, kalau kita kasih pengertian ke diri sendiri, ya semua ibaratnya terlalui gitu loh. Jadi bukan mentang-mentang kita bahagia lagi senang, ya udah, nanti kita mencintai diri kita gitu dengan kasih reward, apresiasi dan lain-lain. Tapi di sisi lain, cinta diri sendiri itu juga terwujud kalau kita menguatkan diri sendiri gitu loh. Karena kan bukan berarti kita nggak butuh support sistem orang lain di luar ya, tapi ya kurang lebih balik lagi ke diri kita gitu loh. Kita lagi yang menanggapi kayak gitu. Sebanyak apapun orang-orang di luar sana yang puji kita, bilang kita cantik ini itu, atau mencintai kita tapi diri kita sendiri nggak mencintai, ya pasti nggak terwujud. Cinta diri sendiri berarti dengan memahami keinginan, kebutuhan gitu ya, Kak? Ya. Kebutuhan Berarti dari ya. diri sendiri. Gitu ya. Berarti harus di-trademark, tapi kebutuhan ini harus balik lagi ke Islam ya. Kalau apa yang menurut kita itu, misalnya menurut kita baik, menurut kita itu bagus, ya belum tentu menurut Allah bagus apa enggak. Balik lagi niatnya sama caranya sudah sesuai nggak. Kalau niatnya baik, tapi caranya yang ditempuhnya salah, atau sebaliknya, ya tentu nggak sejalan. Pokoknya dua-duanya harus selaras. Kurang lebih sih kayak gitu. Enggak, berarti dengan tadi ya, memahami kebutuhan diri sendiri, terus karena diri sendiri itu dari Allah, gitu ya Kak. Terus mengikuti apa yang Allah perintahkan gitu ya, cara mencintai diri sendiri, gitu bukan? Yang aku tangkap. Iya, betul. Jadi intinya mah balik lagi ke Allah gitu ya Kak. Cantik juga datangnya dari Allah ya. Oke, jazakillah khairan Kak Hani. Nah, selanjutnya nomor 3 tadi Rahma ya. Rahma itu tadi izin live. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 tadi Vera apa Dina? Aku. Ya. Aku. Oke. Ini gampang ini pertanyaannya buat Dina mah.
Oh my god. Buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apaan tuh? Ini kamu udah, Apa ini? Oh my nomor god, 4, jomblo child atau free. child free. Ini 2 itu doang pilihannya. Aduh, aku nggak mau dua-duanya. Ini aku bukan suruh milih ya, tapi kalau misalnya ada di situasi. Why? Kenapa penjelasannya, Kak? Itu di mute. Iya, maaf. Di sini lagi ada suara. Iya, jawab aja, Kak. Apa nih? Jawab ajanya gimana nih? Aku disuruh milih antara 2 pilihan itu. Aduh, nggak ada yang aku mau. Ya, lanjut, Kak. Enggak, Kak, kalau pandangan. kakak misalkan ada di posisi itu tadi deh kayaknya Kak. Iya, Kak betul. Hanifa, Kak Faza bilang gitu. Ya. Aku ada di posisi itu. Gimana maksudnya? Ada di posisi yang disuruh milih itu. No, kalau kakak posisinya ada di posisi itu, posisi jomblo atau posisi child free. Aku masih nggak paham nih. Maksudnya aku sebagai pelaku gitu. Atau gimana? Iya, jadi ibaratnya ada kan 2 pilihan nih, ada jomblo, ada child free. Nah, Kakak, Kak Dina, kalau misalnya jomblo kayak gimana, kalau child free itu kayak gimana gitu. Kalau Kakak ada di posisi 2 ini ya. Oke, gitu. kalau aku mendeskripsikan jomblo, aku tuh kayak kadang aku nggak mau dibilang jomblo ya, single ya. Single itu kan lebih berkelas ya. Single itu lebih berkelas daripada jomblo. Sorry. Kalau jomblo itu kesepian. Kalau single itu dia bebas untuk berkarya ya. Mohon maaf. Sepakat. Aku baru tahu selama ini aku hidup ada penuturan seperti itu. Aku juga baru tahu, setauku single itu bukannya bahasa Inggrisnya jomblo ya. Oh, tidak bisa dibedakan. Nah, tidak boleh. Jomblo itu mereka yang merasa kesepian dalam hidup ya, meratapi hidupnya dengan kesendirian mereka. Tapi kalau single itu mereka nggak merasa kesepian walaupun mereka sendiri nih ya. Tapi mereka bisa mengembangkan apa yang mereka miliki, kreativitas mereka miliki gitu ya. Nah, kalau menurut aku definisi jomblo sendiri ya, aku ganti deh single itu ya, single sendiri. Kalau kita lihat dari para sahabat dahulu ya, sahabatnya Rasulullah sendiri, memang kan sebenarnya hidup membujang itu kan memang nggak boleh ya sebenarnya ya. Karena kan tujuannya kita hidup kan untuk meneruskan keturunan juga kan salah satunya gitu. Tetapi kita lihat ternyata di zamannya Rasulullah sahabat itu pun ada yang single gitu ya. Tapi singlenya mereka itu bukan karena pilihan mereka, aduh aku single nih gitu loh. Aku mau single aja deh karena kayaknya aku tuh nggak pantas deh hidup berpasangan. Bukan. Tapi mereka itu memilih single karena ya mereka tuh sibuk dengan urusan ilmu mereka gitu. Mereka tuh sibuk untuk mencari ilmu agama, mereka tuh sibuk untuk mengembangkan keilmuan keislaman mereka. Jadi jomblonya mereka, singlenya mereka tuh single yang memang disibukkan dengan urusannya Allah. Kayak kalau nggak salah nih aku lupa deh ya, di antara empat imam yang merawikan hadis ya, yang meriwayatkan hadis itu kan ada salah satunya yang single ya, yang sampai wafat itu mereka dia itu nggak menikah gitu. Karena apa? Kesibukannya dia untuk mencari jalur hadis itu loh. Yang akhirnya kita tuh bisa mengenal sampai sekarang gitu. Nah, jadi definisi singlenya itu berbeda dari zamannya Rasulullah dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan single itu ibaratnya jomblo itu aib, single itu ya gitulah ya, berbeda gitu. Kadang juga ada malah di zaman sekarang itu mereka tuh banyaknya ya lebih memilih prinsip ya. Ada yang berprinsip ya udahlah single aja, ya single aja. Jadi mereka nggak mau mempunyai hubungan dengan seseorang dalam taraf sampai pernikahan, tetapi mereka ya tadi ada yang free sex atau free hubungan yang lain, tapi mereka tidak mau membawa hubungan ke jenjang yang serius gitu. Jadi mereka berprinsipnya single gitu, karena tidak mau terikat dengan aturan. Sedangkan kalau di Islam sendiri tidak seperti itu gitu ya. Kalau child free sendiri, aduh ini tuh kayak tema yang apa ya, panas gitu ya. Kalau child free sendiri gimana ya? Karena kan kalau kata Ustaz Felix ini ya, bedanya laki-laki dan perempuan yang Allah anugerahkan, perempuan itu punya rahim yang dia itu bisa menyalurkan kasih sayang. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu tidak punya. Nah, kenapa Allah menciptakan perempuan itu dengan rahim gitu ya? Nah, agar kasih sayang yang perempuan miliki itu bisa tersalurkan gitu. Nah, berarti gini ya, kan kasih sayang yang dimiliki manusia, terutama kaum ibu atau kaum perempuan itu adalah alami ya atau fitrah. Yang namanya fitrah itu kan harus disalurkan ya, kayak misalnya kita lapar, berarti kan kita harus makan ya kan. Terus misalkan kita sakit, berarti kita harus istirahat.
Nah, fitrahnya perempuan itu memiliki rasa kasih sayang, berarti harus disalurkan gitu. Apalagi seorang ibu, ketika dia notabene Allah fitrahkan dia untuk bisa melahirkan anak, mendidik anak, memberikan kasih sayang kepada anak, tapi kita memilih untuk menjadi child free, otomatis kasih sayang itu mandek ya, nggak bisa tersalurkan. Bisa kok kita salurkan dengan kita misalkan ngambil anak orang gitu, yang ngerawat anak orang gitu. Tetapi kita harus memikirkan resiko ke depannya gitu ya. Dalam Islam pun kalau misalkan kita mau mengatasi prinsip nggak punya anak ini dengan mendidik anak jalanan ataupun mengambil anak orang gitu ya, itu kan kita harus mengembalikan lagi ya, hukum syara'nya itu harus diterapkan gitu ya, cara mengambil anak orang itu seperti apa, nasabnya seperti apa, ketika warisan itu seperti apa, itu banyak sekali hukum-hukum yang memang kita harus pelajari gitu. Kan lebih enak kita tuh melahirkan aja ya daripada kita harus mempelajari kalau misalkan kita ibaratnya orang awam gitu ya. Seperti itu sih Kak Falza kalau menurut aku. Jadi ya gitulah ya. Jadi child free juga harus menjadi pertimbangan mendalam juga gitu. Karena kan kalau di Islam itu kan nggak ada yang namanya perempuan itu child free ya. Yang ada itu mereka memang ketika memang Allah itu tidak Allah berikan izin untuk memiliki anak, itu berbeda lagi dengan child free ya. Karena kita harus memandang juga di luar sana itu banyak seorang ibu yang pengen punya anak tapi nggak bisa. Sedangkan kita yang jelas-jelas bisa nih ya, yang jelas-jelas bisa, tapi kita malah menolak kodratnya Allah gitu ya, sebagai seorang perempuan yang bisa melahirkan keturunan gitu, Kak Oke. Falza. Kalau pandangan disuruh aku. milih, Nggak ada mau? yang mau aku pilih. Nggak mau, nggak mau, Jangan. bener. Ini lagi azan asar nih. Enggak Kalau ya. aku milih takutnya lagi hamil. Jangan nih. Oke, Ini lagi azan Masya asar nih. Allah. Betul ya. Ibaratnya mah kalau misalnya jomblo itu kan ya jomblo kita sekarang kan jomblo yang berkualitas ya Kak Insya Dina Allah, ya. iya. Ada yang Insya jomblo Allah. yang berkualitas. Ya. Pun sambil ya kayak tadi, kayak siapa yang bilang ya, bukan jomblo itu bukan karena nggak mau, karena belum datang aja sih Ya, sebenarnya. Gitu. ya sempet tuh kemarin ya, banyak sih, bukan Dan kemarin, sempet banget banyak ketika banyak orang yang bilang, ngapain sih sekolah terus gitu, nanti nggak dapet jodoh gitu kan katanya. Terus ngapain sih sibuk banget kuliah, perempuan tuh kalau misalnya udah sibuk dalam satu hal, itu tuh dia tuh suka fokus ke situ. Dan memang itu aku rasain sekarang ya, ketika memang lagi fokus dalam satu hal, itu kayak nggak mikirkan lain, hanya fokus di hal yang aku bidangin gitu. Coba balik lagi, karena kan kita tahu bahwa jodoh, rezeki dan kematian itu udah ketetapan ya, udah ketetapan. Nah, ya, sedangkan kalau kita ingin belajar ilmu gitu ya, ilmu itu kan sesuatu yang bisa kita pelajari dan kuasai, bukan ketetapan kan. Kayak misalkan nih, aku belajar kimia ya karena aku belajar kimia karena aku mau mengusahakan itu untuk aku gitu kan. Bukan dari takdir Allah akhirnya aku bisa, enggak kan. Tetapi kalau untuk yang 3 hal ini, jodoh, kematian, sama rezeki, itu kan sesuatu yang nggak perlu kita khawatirkan kan, karena Allah sudah tetapkan. Yang perlu kita ya, khawatirkan adalah betul. bagaimana cara kita menggali ilmunya ini gitu loh, yang apa sih, yang berhubungan dengan akal pikiran kita yang akan dihisap nanti gitu. Itu sih Kak Falza. Jadi nggak usah khawatir lah ya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan ada batasnya gitu, dan akan muncul gitu ya. Kalau misalkan kita jodohnya nanti besok udah muncul, ya udah alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya udah fokuskan aja dulu untuk mengembangkan diri sendiri seperti itu. Oke. Sip. Yang penting tidak terlalu dibawa pikiran ya. Dan Ya, child free itu bukan pilihan ya. Itu bukan harus pilihan, ditolak. bukan pilihan. Oke. Syukran Kak Dina. Sama, Afwan. Selanjutnya yang nomor 5 tadi siapa? Vera. Vera. Wah, pas ini buat Vera. Silakan dibaca ya. Kok jadi deg-degan aku. Ini agak berat. Apa yang kamu tahu tentang apa itu? Ini disambung ya. Taliban. Taliban, Fer. Aduh kan kena sendiri tema tuh. Astaga. Aduh, berat banget, nggak tahu. Kayaknya Itu yang udah kamu pasti tahu ya. deh, Fer. Kamu kan bagian hukum ya. Kayak udah dikasih arah jalannya gitu. Taliban itu kan lebih ke hukum ya. Bener-bener kayak udah diarahkan gitu. Masya Allah banget sih. Ya, enggak. Ayo Fer, sekolah 3 tahun gitu Fer, keluarin masalahnya Fer. bener.
bener yang tadi kata Kak Aski, kita belum terlalu maksudnya kita belum tahu, kita hanya tahu itu dari berita doang gitu. Tapi sedikit aku jawab, tapi ini aku bener-bener, maksudnya ini dari pandangan aku sendiri ya. Sebenarnya sih nggak cocok Vera ngomong ini. Kak Fitri jangan senyum-senyum dong. Ini yang aku tahu dari media sosial dan orang-orang yang kayak bukan kaya sih, tapi dia itu berbicara tentang Taliban. Menurutku aku ya itu menurutku pribadi dari yang aku baca di berbagai media bagus. Bagusnya satu, peraturannya itu dia menggunakan Islam, tapi ada tapinya nih. Tapi kita nggak tahu, maksudnya yang kalau kata Kak Anissa, maksudnya yang dia pakai itu tuh seperti apa? Apakah benar-benar Islam ataukah benar dia itu hanya mengikuti arus politik gitu? Kita nggak taunya dari situ karena media menganggapnya bahwa ya dia hanya seorang, kalau di media itu dia hanya orang-orang yang mau menegakkan Islam dengan keras gitu. Kalau misalkan dia maling harus semuanya, maksudnya harus dipotong tangannya tanpa mempertimbangkan seperti itulah. Terus ketika salah satu perempuan waktu itu aku pernah lihat artikel bahwa tidak diperbolehkan untuk bersekolah, tapi 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu sepertinya yang mewakili Taliban itu tuh dia berbicara bahwa dia akan mengikuti arus globalisasi gitu. Perempuan boleh sekolah, boleh menuntut ilmu, terus apalagi ya, pokoknya banyak deh. Tapi yang aku tahu cuma segelintir itu aja sih. Kalau menurut Kak Anissa, kita nggak bisa membicarakan Taliban itu dengan omongan dari media, karena kita tahu bahwa media itu ya tahulah ya, media itu seperti apa gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngambil sumbernya itu dari media gitu. Kita bisa ngambil itu dari benar-benar orang yang mendalami tentang Taliban sendiri itu. Kalau kata Kak Anissa seperti itu. Oke, makasih. Cuman itu yang aku tahu. Oke. Jadi Taliban kalau untuk dari sisi hukum, dari sisi hukum memang ya nggak bisa. Kalau aku berbicara tentang hukum Indonesia nih, kita nggak bisa menggunakan prinsip yang Taliban gunakan gitu. Kalau dari sisi hukum itu jelas tidak bisa gitu. Karena banyak sih pertentangannya. Gitu. Taliban itu awalnya gimana, Kak Vera? Awalnya itu dia dari mana, terus munculnya kok tiba-tiba, soalnya kan baru booming ya belakangan ini. Aduh, aku belum mendalamin tuh, Kak. Aku cuma baca tentang bagaimana kok, maksudnya gini, aku cuma baca tentang Taliban itu kenapa bisa menguasai Afghanistan gitu. Maksudnya dia itu hanya dia itu bahwa kelompok itu tuh tidak percaya lagi sama pemerintah gitu. Taunya itu. Gitu. Intinya dia tidak percaya sama sistem pemerintahan Afghanistan awalnya. Gitu. Lalu ya itu. Gitu deh, aku taunya hanya itu. Kalau untuk Taliban tuh awal munculnya dari mana, aku belum pelajarin tentang itu. Jadi Taliban itu yang sekarang menduduki Afghanistan gitu ya, Kak? Iya. Kalau misalnya dilihat dari segi hukumnya, kalau misalnya dilihat dari segi hukum di Indonesia, itu nggak bisa gitu ya, Kak ya? Nggak bisa kan. Oke, dan ini emang harus jadi pembelajaran buat kita, karena dia membawa nama Islam ya. Iya, betul. Iya kan ya. Ya ini sih yang aku juga pengen tahu sebenarnya itu gimana sih
mereka bisa naik seperti itu dan hukum yang mereka gunakan tuh seperti apa. Di apa? Iya, itu sih yang kita yang harusnya kita lebih fokuskan itu tuh hukum seperti apa? Apakah benar-benar hukum Islam yang mereka pakai atau tidak gitu? Apa hanya menggunakan apa tuh namanya kata-kata Islam gitu? Karena kan itu sama aja seperti mempengaruhi ya. Kalau yang kemarin aku baca, yang kemarin ada kajian juga deh tentang bagaimana menanggapi tentang adanya Taliban deh kalau nggak salah. Munculnya Taliban. Takutnya kan banyak orang berpikiran, Islam ternyata begini ya, Islam ternyata begitu ya gitu. Takutnya seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya? Iya, Fer, Afwan. loading kali. Kamu jawabnya jauh banget ya, Fer, Taliban. Aku mah mafhumnya Taliban karena di situ ada spasinya Taliban, ya tali dari ban. Tapi kalau Tadi makanya aku mau nanya, itu pastinya beneran gitu. Maksudnya tali dan ban, apa emang Taliban? Tadi Kak Farsa bilang gitu, di sini nggak kelihatan itu bahas tulisan apa. Terus Kak Farsa bilang Taliban, ya udah aku. Iya. Awalnya tuh aku mau nanya dia sama kayak planet ban apa gimana gitu kan. oh my god, planet ban Nah, yang isinya ban. jadi nge-prank nih ceritanya, jadi nge-prank. Oh my god. Taliban. Yang di prank Vera lagi. Masalahnya Vera Parah juga ya. kalau di prank gak tahu. Padahal Vera udah serius. Jarang-jarang kita lihat Vera serius. Iya. Apa Fer? Ngeprank Ya, itu momen langka ya. berfaedah beneran. Nggak usah Muji gitu. kawan kamu. Nggak usah gitu Kak Fitri. Keren Masalahnya sih ini ngepranknya. kena banget. Orang mah ngeprank kayak begini ya, berfaedah. Mana gitu yang di prank Vera lagi. Dia tuh nggak bisa bedain antara prank sama serius. Bener dah. Justru terbalik. Vera terbalik. Kalau lagi serius, dia bercanda. Kalau bercanda, dia serius. Kayak gitu. Nah, kalau gitu kita bercanda aja biar dia serius. Betul ya, Kak pantesan. Fitri jangan gitulah. Good sih, good. Insyaallah. Ya, oke. Syukran Kak Vera udah menjawab. Enggak, itu bukan jawab, itu ngeprank. Yang penting dijawab. Oke, selanjutnya nomor 6 tadi Kak Yuli ya? Iya, aku. Oh, saat mau jawab. Aduh, kelihatan gak nih bacaannya? Ini nih yang lagi digalakan ya sekarang ya. Apa sih itu? Kelihatan nggak? Bagaimana pendapatmu tentang vaksin? Tentang vaksin? Ya. Oke. Aku pribadi gitu ya, kalau misalkan langsung aja kan. Kalau misalkan kandungan vaksinnya itu halal dan sudah ditetapkan halal oleh MUI, aku pro ke situ. Gitu ya. Kalau misalkan apa namanya? Sebaliknya gitu, kalau misalkan kandungan dalam vaksin itu tidak ada label halal ya, maka aku enggak. Terus Kak? Oke. Jadi vaksinnya itu harus diteliti lebih dulu gitu ya Kak ya intinya. Apakah vaksin itu? Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Baru sebentar soalnya. Apa ya? Aku udah tahu sih sebenarnya vaksin yang sekarang itu yang digalakan lebih ke diwajibkan gitu ya. Saat ini
sebenarnya sih pengen cepat-cepat juga gitu, cuman belum ada kesempatan untuk vaksin gitu. Tapi teman-teman dari ngelihat teman-teman antusiasnya gitu ya, terutama teman-teman yang ngaji udah apa namanya udah dapat dosis 1, dosis 2, dan aku kan kayaknya harus lebih cepat lagi karena udah tahu kan ada kandungan yang halal ya. Oke. Jadi nanti dilihat dari kandungannya gitu ya, Kak. Saat. Oke, itu dari tentang vaksin dari Kak Yuli ya. Tapi apakah teman-teman mau menambahin tentang bagaimana tentang vaksin? Kan kalau sekarang tuh vaksin memang diwajibkan banget ya. Kemana-mana harus ada sertifikat vaksinnya. Naik busway itu gara-gara itu tuh aku jadi vaksin jadi. Kan kalau sekarang naik busway harus ada menunjukkan vaksin. Masuk Tanah Abang, masuk mall gitu kan harus menunjukkan vaksin. Itu gara-gara itu juga sih. Akhirnya aku jadi vaksin. Oke. Oke. Ada yang mau nambahin nggak nih tentang vaksin? Mungkin punya maklumat yang lain. Tuh. Hani mau nambahin dong, apa ada yang lain? Ya boleh. Mungkin kalau ada yang lain. Selain Hani, gak apa-apa yang lain. Waktunya 3 menit nih. Aduh, ada waktunya. Kenapa? Halo? Ya, kalau pengetahuan aku, kalau vaksin aku pernah dengar kajian. Ini mengenai kata-kata vaksinnya ya, maksudnya kan sempat juga mungkin untuk saat ini masyarakat udah lumayan paham, udah lebih paham ketimbang awal-awal dulu vaksin, kata-kata vaksin ini beredar ya kan, waktu dulu kan masih sempat jadi gunjang-ganjing, vaksin tapi kayak gini, vaksin tapi gitu, ibaratnya masih belum diterima secara penuh lah pada masyarakat. Jadi sempat di suatu kajian membahas gitu mengenai vaksin sama imunisasi gitu. Padahal seperti yang kita tahu, ini aku bukan ahli dalam bidang kesehatan ya. Kurang lebih kan proses kegiatannya sama kan, memasukkan ibaratnya mungkin memasukkan apakah bahasanya? Bukan imun, memasukkan virusnya ya. Masalah vaksin sama imunisasi sama ibaratnya hal yang dilakukan itu sama kan gitu, tapi kenapa menggunakan kata-katanya beda gitu. Jadi yang ditekankan di sini gitu, kalau yang kita tahu ya anak-anak kecil aja diimunisasi nggak begitu jadi gonjang-ganjing sekarang. Sedangkan kata-kata vaksin itu kayaknya lebih sulit diterima masyarakat gitu. Padahal seperti yang kita tahu, yang tadi aku bilang di awal gitu, kenapa vaksin itu sulit diterima sedangkan imunisasi, ibaratnya mungkin bahasa kasarnya orang tua aja merelakan bayinya gitu loh untuk imunisasi. Sedangkan untuk dirinya sendiri divaksin masih berpikir panjang gitu. Tapi itu balik lagi pilihannya kayak yang Kak Yuli bilang. Kalau itu halal ya kenapa enggak? Sedangkan kalau nggak halal, selagi punya pilihan untuk halal, tentu kita harus memilih yang halal ya. Jadi mungkin balik lagi ya masalah ini balik lagi ke kewajiban yang paling tertinggi harusnya bukan cuma mewajibkan bahwa ini itu wajib, ini itu nggak boleh, ini itu harus dijalankan. Sedangkan tidak memikirkan ibaratnya mungkin psikis masyarakatnya ya, maksudnya hal-hal yang sebelumnya itu kan ini kan bukan hal yang baru ya, maksudnya ada hal-hal yang lain yang sebenarnya terulang lagi tapi konsepnya sama gitu loh. Jadi masyarakat itu mungkin kurang disosialisasi gitu, jadi ibaratnya ya keluar stigma yang lain, bahkan stigma yang negatif yang sampai bilang kalau vaksin malah meninggal dan yang lain-lain gitu. Jadi ya mungkin gitu aja, tapi balik lagi tetap kalau sesuai dengan ajaran Islam dan pakai menggunakan halal itu kenapa enggak. Oke, gitu ya. Berarti balik lagi ya yang tadi ke Kak Yuli bilang, ya vaksin mah boleh-boleh aja gitu, tergantung dari bahannya yang ada di dalam gitu. Apakah vaksinnya itu hukumnya haram atau dia halal atau sunnah, makruh, mubah, gitu ya. Oke, Masya Allah. Jazakillah khairan Kak Hani dan Kak Yuli. Selanjutnya nomor 7 sama Kak Sylvia. Iya Kak. Iya enggak? Bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gampang sih.
Apa tuh? Oh iya, ini berhijab tidak dulu, baik dulu. atau tidak berhijab tapi baik, ini udah sering banget ya dibahas, mungkin dijadiin konten di YouTube atau di TikTok dan segala macamnya. Udah banyak orang yang ngomong juga ya pendapatnya tentang ini. Memang kan di kalangan anak muda sekarang banyak yang ungkapan bahwa ngapain berhijab kalau kelakuannya masih gak baik gitu. Terus itu akhirnya jadi melegalkan seseorang untuk ya udahlah perbaiki perilaku dulu baru berhijab gitu. Nah, ini salahnya adalah ya sebenarnya manusia itu udah fitrahnya gitu ya, manusia itu nggak akan selalu lurus gitu ya, pasti ada aja manusia itu hilaf gitu, ada aja manusia itu salah. Nah, iman pun naik turun gitu kan. Sedangkan berhijab itu adalah sebuah kewajiban gitu. Dan sudah jelas juga dalilnya di Al-Quran gitu kan. Jadi udah nggak bisa dibantah gitu ya, bukan satu hal yang bisa dibantah gitu kalau kita mengaku seorang muslim gitu dan kita seorang muslimah gitu, maka harus memakai hijab gitu, dan perilaku itu mengikuti gitu ya. Ketika kita sudah berusaha nih untuk taat gitu ya sama aturan Allah gitu, maka insya Allah gitu ya, perilaku kita juga dalam berjalannya waktu akan menyesuaikan gitu sih. Jadi jawabannya berhijab tidak baik atau tidak berhijab tapi baik? Berhijab dulu sambil memperbaiki diri gitu. Jadi intinya berhijab itu wajib, akhlak itu harus berproses gitu ya Kak, menjadi lebih baik lagi, gitu ya Kak? Iya. Oke, Masya Allah. Yang terakhir, siapa nih yang terakhir? Rahma ya? Oke, ini karena Anda kan terakhir. Jawabnya bareng-bareng ya, kalau gitu ya. Terus siapa dong? Operatornya lah, dirimu Kak Falda. Aku yang buat soal loh, aku yang jawab sendiri kan Ya gak udah, lucu. oke. Nomor 8 kita bareng. Bareng-bareng ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul juga. Siapa yang mau baca? Aku baca aja ya. Apakah dalam daulah Islam hanya ada orang Islam? Tidak. Jawabannya Tidak. Kalau ibarat kata pelawak mah, nenek-nenek udah pakai bentong juga tahu kali, katanya gitu ya. Ya enggak lah, masa orang Islam doang. kan daulah Islam, Kak. Daulah Islam. Berarti negara Islam. Berarti cuma ada orang Islam. Kan Tidak seperti itu. alamin. Iya, tidak seperti itu konsepnya. Tidak seperti itu. Di daulah Islam itu memang segala aturannya itu berlandaskan Islam, prinsipnya Islam. Tetapi siapa saja orang dari agama manapun, tinggal di manapun gitu ya, selagi dia mau mengikuti aturan yang Islam emban, boleh tinggal di daulah Islam gitu. Jadi jangan mispersepsi gitu. Betul. Kayak negara Indonesia, tetapi di dalamnya itu ada orang Sunda, Betawi gitu ya. Yes. Ada orang Jawa. Yes, exactly like that. Ibaratnya seperti itu. Ada juga di Indonesia ada orang luar negeri juga ada gitu ya. Ada. Cuma bedanya kalau di Indonesia ketika dia tidak ya sama halnya ya kurang lebih ya, kalau misalnya dia tidak taat dengan peraturan di Indonesia siap-siap dihukum gitu ya, kurang lebihnya kan kayak gitu ya. Kamu nggak taat dengan aturan kita, berarti kamu siap dihukum ya. Hukumannya kan gitu ya, lucu ya.
dikit-dikit di penjara gitu ya, dikit-dikit dipersekusi kan. Tapi kan kalau di dalam Islam ya sama halnya ya, mungkin ya kalau tidak taat dengan daulah ya dia siap diperangi gitu kan ya. Cuma lucunya kalau di Indonesia aturannya hak-hak gue, terserah gue. Oke, itu dari Kak Dina sama Kak Fitri. Dari yang kakak-kakak yang lain, Kak Yuli Vera, ya, sama lulusan Kak Vera. hukum silakan. nih, Fer. Sama. Wow, daulah Islam nih, Fer. Masya Allah. Aja dulu. Awe, Ayo dong. Gaskan hukumnya, hukum. Hukumnya Kak Vera. awe. Kenapa? Aduh. Nah, pertanyaannya kan, Itu mah yang cocok jawab ke Aski lah. Deh. Dina udah jawab. Oh, terus pertanyaan buat aku apa? Maksudnya Tambahin, gimana? tambahin. Semua Apakah- jawab. Apa tadi? Apakah dalam Dalam daulah Islam, Mm-mm. orang Islam doang. Terus di luar orang Islam nggak boleh gitu tinggal di daulah Islam. Enggak juga, bukannya waktu pas Konstantinopel waktu pas Konstantinopel rebut apa? Di Futuhat. Enggak, waktu pas Muhammad Al-Fatih ngerebut Konstantinopel itu kan orang-orang yang beragama selain Islam itu masih memperbolehkan dia tinggal di situ. Jadi kita bisa ngambil contohnya gitu. Ketika nanti daulah Islam itu tegak, itu orang-orang yang bukan non-Islam itu masih boleh tinggal di situ asalkan dengan peraturan-peraturan Islam. Apa? Sama yang dijawab Dina, Askiyah. Oh iya. Nomor hatiin, tambahin yang lain. Ya, Apa ya? tambahin lagi. Dari Kak Yuli, tambahin Kak. Oke. Jadi hampir sama ya. Daulah Islam itu perlu ditekankan gitu ya, bahwa bukan hanya orang-orang Islam yang hidup di bawah naungan daulah Islam, tetapi orang non Muslim pun gitu ya bisa hidup berdampingan damai gitu ya, diayomi, diperhatikan kehidupan kesehariannya oleh seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin gitu ya. Dan mereka itu kalau asalkan mereka itu membayar jizyah gitu ya, atau sebuah denda gitu ya, dan tidak memerangi ajaran Islam, tidak memerangi agama Islam. Itu sih. Berarti Sedikit jawabannya bukan. Tunggu Kak, Jadi jawabannya bukan cuma orang Islam doang ya yang ada di daulah Islam ya. tunggu Kak, aku mau nanya. Aku mau nanya sekalian kayak menanggapi hal yang kemarin baru aku tonton. Jadi gini, ada salah satu Habib yang bilang bahwa kan sebenarnya tujuan dia baik, bahkan dia Habib gitu. Tapi menurutku ada sebenarnya ada salah satu statement dia yang menurutku kurang ya, kalau yang aku tahu memang nggak diperbolehkan peraturan itu. Jadi mengucapkan selamat Natal, selamat ya itulah. Tapi dia itu bilang bahwa esensi dalam mengucapkan ucapan tersebut itu kan menggoyahkan iman kita, kata dia. Tapi ketika kita tidak tergoyahkan oleh iman itu dan tidak mempercayai maksudnya agama tersebut, ya itu tidak masalah gitu. Statement dia seperti itu. Menurutku gini, ketika seorang itu dia adalah seorang Habib, itu kan berarti wawasan dia udah luas dong tentang hal seperti itu gitu. Tapi apakah itu tuh boleh untuk menjadikan hal itu tuh biar orang-orang Muslim, biar orang-orang yang selain agama Islam itu tuh memandang bahwa Islam itu baik loh, Islam itu toleransi loh, Islam itu indah loh. Itu tuh apa diperbolehkan dengan membuat statement yang seperti itu gitu.
Aku nggak ngerti ya. Jadi ada satu Habib yang bilang bahwa mengucapkan, kan kalau setauku bahwa mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Misa itu kan tidak diperbolehkan untuk Islam, Iya. bagi Islam gitu kan. Tapi Habib itu bilang bahwa itu diperbolehkan aja asalkan hal itu tidak menggoyahkan iman kamu untuk masuk ke dalam agama mereka. Menurut dia seperti itu. Esensi mengucapkan itu, esensi mengucapkan hal itu kan ditakutkan untuk ditakutkan tuh agar kita itu tuh takut bahwa masuk ke agama dia gitu. Menurut dia tuh seperti itu gitu dalam hadisnya. Itu dan itu tuh diperbolehkan nggak sih dengan tujuan dia itu agar Islam itu dipandang baik. Islam itu dipandang bahwa orangnya tuh toleransi gitu. Itu tuh diperbolehkan nggak sih dengan mengucapkan hal itu gitu. Bahkan seorang Habib, maksudku gitu. Apa diperbolehkan? Itu Habib siapa yang bilang? Ya jangan disebutin atuh. Jangan disebutin. Nanti mereka kena undang-undang ITE dong. Ya Allah. Kalau berbicara dalam sebenarnya jangankan seorang Habib ya, di atas Habib ada lagi nggak sih panggilannya? Ya memang nggak bisa dipukul rata ya, kadang pemahamannya kan beda-beda ya. Mungkin maaf ya, mungkin orang yang dimaksud tadi Vera itu pemikirannya mungkin masih kayak maaf ya liberal gitu kan. Jadi wajar aja lah kalau misalkan dia menganggap sebuah ucapan itu ya termasuk toleransi gitu kan. Dan memang ya apa ya tadi gitu ya, banyak kok, nggak hanya Habib gitu, banyak gitu di Indonesia tuh banyak yang sudah berlabel Habib, Ustadz, Kiai gitu ya, maaf ya Kiai gitu, Kiai Haji deh, yang jangankan Habib gitu, Kiai Haji yang sudah jabatannya tinggi ya, yang jabatannya udah tinggi, kita sama-sama tahu lah siapa orangnya gitu. Jangankan ucapan yang menganggap dia itu toleransi, bisa toleransi gitu. Aturan aja sudah melenceng dari hukum syara gitu loh, Vera. Jadi ada yang lebih parah dari itu, ada yang lebih kelewat batas dari sekedar ucapan sama dengan toleransi gitu loh. Ada yang lebih dari itu, yang dimana hukum udah jelas-jelas hukum syara itu haram, tapi bagi dia itu bisa gitu, mubah, yang dimana yang katanya bisa diperbaiki untuk kesejahteraan kita, untuk memperbaiki ekonomi kita, gitu kan ya. Nah, itu kan sudah kelewat batas. Jadi memandang seseorang yang berlabel Ustadz, Kiai, Habib segala macam tidak bisa dipukul rata, pemahamannya sama gitu kan. Sama dalam arti dengan hukum syara gitu loh. Apa ya? Ya tadi gitu loh. Kita sama-sama tahu lah gitu. Beliau itu masuk ke dalam mana pemahamannya gitu loh. Kalau misalkan udah di luar hukum syara, berarti sudah liberal gitu kan pemahamannya, dan kita untuk diri kita sendiri ya jangan sampai kita terbawa arus itu gitu kan. Tetap kita di dalam jalan yang hukum, dalam keterikatan dalam hukum syara, udah titik itu aja. Dan kita jangan sampai tertahan di dalam diri kita, tapi kita juga pun ya tadi kewajiban kita adalah tugasnya adalah berbagi bagaimana sih cara jalani hidup dalam keterikatan hukum syara kan gitu. Iya, oke. Jadi yang dimaksudku tuh gini Kak, berarti itu memang jelas-jelas sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya. Sebenarnya tujuan dia bagus. Aku suka kan tadi tujuan dia bagus bahwa karena kan kita tahu ya Islam itu kan selalu dipandang jelek, selalu dipandang teroris lah, agama yang tidak toleran lah, bla 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 gitu. Nah, dia itu tuh mau mengubah mindset orang-orang itu buat Islam itu nggak seperti itu loh gitu. Islam itu tuh penuh toleran, bahkan dia sampai collab dengan agama-agama lain gitu untuk memberitahu bahwa Islam itu bagus gitu. Itu tujuan dia memang bagus, tapi untuk statement itu memang sepertinya aku kurang setuju gitu, karena kan dia memang menjawab bahwa itu tuh memang diharamkan gitu. Dia bilang begitu. Tapi dia
jawab secara logika lagi. Jawab seperti logika dengan pemikiran dia yang aku nggak tahu maksudnya pemikiran dia liberal atau enggak ya, cuman dari sisi aku mandangnya kan karena dia Habib pasti udah khatam beberapa kitab gitu kan. Jadi intinya tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu Jangan sih kan menurut ucapan aku. sih, apa? Ya, menurut Maksudnya aku itu. aku mau nambahin sedikit deh. Bentar. Jangankan ucapan ya, kita kan sama-sama tahu ya, waktu itu sempat ramai juga kan, toleransi lah gitu ketika kita mendatangi tempat gereja gitu ya, terus qasidahan gitu ya, rebanaan gitu kan saling toleransi gitu, terus kita ceramah di tempat gereja. Mungkin tadi yang dimaksud untuk mengubah statement negatif Islam itu adalah tidak intoleran, ya mungkin itu salah satu ikhtiar agar dibilang toleransi gitu. Tadi sih caranya mungkin udah kelewat batas ya Asia. Jadi toleransi itu nggak harus cara seperti itu. Banyak kok cara toleransi yang baik dan benar sesuai Islam. Mungkin bisalah dijelaskan lebih dalam lagi dari Aski. Coba gimana? Sebenarnya sih yang aku mau sorotin itu bukan masalah terkait yang kemarin kita juga bahas ya. Sebenarnya itu kalau dari video yang pernah aku share itu kan sebenarnya Suaranya itu nggak adalah jelas. cek udah jelas? Putus-putus, Kak. Cek udah jelas belum? Udah jelas belum? Cek udah? BTW ini pada sholat nggak? Aku sih lagi nggak sholat. Cek udah jelas belum? Ini terakhir. Jelas nggak? Cek jelas nggak? Cek. Udah. Udah, Kak. Oke. Lanjut. Aman. Nah, ya kalau misalkan disoroti dari segi toleransi dalam hal apa dulu, itu kan Islam memang kalau dilihat itu memang Kameranya agama. dimatiin aja deh, Kak. Oh ya, oke ya. Kalau yang pernah video yang aku share itu yang teman-teman pernah nonton itu kalau dilihat itu kan Islam memang agama yang paling intoleran ya, dalam tanda kutip kalau bagi orang luar tuh agama Islam tuh orang yang paling intoleran karena apa? Semuanya itu ada aturannya. Kalau toleransi berarti itu kita nggak punya aturan baku gitu, aturan baku sebagai penuntun kita gitu. Makanya kita mudah banget untuk toleran kepada orang. Tapi kalau kita punya aturannya yang sudah Allah berikan, ya kita akan dianggap sebagai orang yang intoleran tadi karena kita udah punya kepastiannya. Kalau kata si Han itu gini, yang namanya bulu tangkis itu ya seru karena ada aturannya. Coba kalau nggak ada aturannya, ya nggak akan seru gitu. Nggak ada batasannya. Kalau misalkan koknya itu keluar garis, itu tandanya apa? Kalau misalkan nggak ada aturannya kan nggak seru ya kalau pertandingan itu. Makanya Islam itu ya karena ada aturan, makanya seru gitu. Nah, terus untuk perihal yang tadi Vera jelasin gitu ya. Memang masyarakat kita itu masih berpandangan pada nama, pada silsilah atau pada apa sih namanya ya, bukan mazhab, apa sih aduh namanya, silsilah keluarga lah ya. Kalau misalkan dia keluarganya dari keturunan yang sempurna, itu misalkan contoh kita ambil Habib lah ya, terus otomatis semua turunannya kan rata-rata kalau di Indonesia itu pakai Habib semua ya. Tapi kita lupa nggak semua Habib itu kok nggak semua Habib itu misalkan kalau kita bilang orang suci yang pasti dijamin surganya, enggak gitu. Habib itu hanya gelar semata gitu. Tetapi kan yang Allah nilai ke manusia itu kan adalah tingkat amalnya kan. Habib itu bukan standarisasi dia itu pasti masuk surga, enggak gitu. Ya, kalau misalkan dia dipanggil Habib tapi ternyata apa yang dia contohkan dan apa yang dia bawa pemikirannya itu bukan Islam, loh ya kenapa kita harus ikutin gitu. Nah, salahnya itu orang Indonesia itu masih berpegangan pada oh iya nih Habib berarti kata-kata yang dia utarakan itu pasti benar kita ikutin. Nah, itu yang salah gitu. Ya. Jadi memang pemahaman masyarakat Indonesia itu harus dibetulkan dulu terkait gelar-gelar seperti itu. Kayak misalkan nih haji misalkan ya. Kayaknya tuh kalau orang udah bergelar haji kayaknya tuh kalau berbuat salah itu kayaknya dosa banget gitu ya. Padahal kan yang namanya haji itu kan hanya gelar. Dan itu kan gelar hanya di Indonesia. Ya namanya manusia ketika berbuat salah wajar karena namanya manusia. Tapi baik lagi dianya mau memperbaiki diri atau enggak gitu. Itu balik lagi sih ke pemahaman gelar-gelar di dalam masyarakat Indonesia ya. Karena yang aku tahu
memang hanya negara Indonesia kayaknya ya yang pakai gelar-gelar kayak gitu loh. Maksudnya kayak ada Haji, Habib gitu ya. Kayaknya kalau di luar-luar tuh nggak ada deh. Itu sih, itu yang perlu dipahami gitu. Nah, sayangnya orang Indonesia belum bisa memahami itu. Jadi kalau orang udah ada gelar Habib atau gelar tokoh tertentu, mereka tuh langsung menjadikan dia sebagai icon gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Ya, apalagi dengan remaja, kondisi remaja Indonesia yang dia tuh haus tokoh, haus haus apa? Haus panutan, haus idola. Ya akhirnya ya kayak gini gitu. Itu sih, Fer dan yang lain. Cek gitu ya. Jadi intinya mah kalau ilmu dari manapun disaring lagi gitu ya, dicari dalilnya lagi gitu. Karena manusia tak luput dari kesalahan, apalagi kita yang lagi belajar. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir teman-teman panitia Yuki ternyata pinter-pinter ya, bisa jawab semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting tapi perlu juga untuk menjawabnya dengan berpikir gitu ya. Insya Allah nanti kita buat sesi lagi ya yang lebih susah pertanyaannya. Oke, alhamdulillah dari aku cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya teman-teman. Semangat terus. Bye-bye. Dadah.